في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah masuk Islamnya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Di antara orang yang paling dahulu masuk Islam atau as-sabiqun al-awwalun adalah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ia adalah orang Arab yang tinggal di daerah pedalaman, yang fasih gaya bahasanya dan manis tutur katanya. Ketika sampai kepadanya berita tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia pun berkata kepada saudara laki-lakinya, "Naikilah kendaraanmu untuk menuju lembah ini. Kemudian berikanlah keterangan dan penjelasan kepadaku tentang seseorang laki-laki yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang nabi yang diberikan wahyu dari langit. Dengarkanlah percakapannya, lalu ceritakan semua kepadaku." Saudara laki-laki Abu Dzar pun segera berangkat ke Mekah. Ia mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Setelah itu ia kembali menemui Abu Dzar dan berkata kepadanya, "Aku melihatnya memerintahkan kepada umat manusia agar berakhlak mulia, dan ia mengatakan kalam yang bukan syair." Abu Dzar menjawabnya, "Aku masih belum puas dengan keterangan itu." Lalu Abu Dzar segera membawa bekal dan sebuah kirba atau tempat air minum dari kulit dan berangkat menuju Mekah. Ketika sampai di Mekah, ia langsung menuju Masjidil Haram. Ia mencari Rasulullah SAW, tetapi ia masih belum kenal kepadanya. Dan ia pun tidak juga mau bertanya kepada orang lain karena ia telah mengetahui bahwa orang-orang Quraisy membenci orang yang ingin berbicara dengan Rasulullah SAW. Ketika malam hari telah tiba, Ali bin Abi Thalib mengetahui bahwa Abu Dzar adalah orang asing yang butuh tempat bermalam. Akhirnya Ali bin Abi Thalib pun menerimanya sebagai tamu. Tetapi baik Ali maupun Abu Dzar tidak saling menanyakan karena memang demikianlah etika menghormati seorang tamu di kalangan bangsa Arab pada masa itu. Mereka tidak mau menanyakan kepada tamunya tentang tujuan kedatangannya, kecuali setelah 3 hari ia berada di rumah mereka. Keesok harinya, Abu Dzar membawa kirba dan bekalnya lalu berangkat menuju Masjidil Haram. Pada hari itu, ia selalu berada di dalam masjid, tetapi ia masih belum juga bertemu dengan Rasulullah SAW hingga sore hari. Setelah sore hari dan menjelang malam, ia kembali ke tempat istirahatnya dan Ali kembali bertemu dengannya. Ali berkata di dalam hati, "Sekarang sudah tiba saatnya menanyakan orang ini untuk mengetahui tempat ia bermalam kemarin sebagai tamuku." Kemudian Ali membangunkannya dan mengajaknya pergi ke tempat ia menginap tadi malam. Mereka berdua tak saling menanyakan. Pada hari yang ketiganya, setelah Ali melakukan hal yang serupa, ia pun bertanya kepada Abu Dzar, "Tidakkah engkau menceritakan kepadaku apa maksud kedatanganmu?" Abu Dzar menjawab, "Jika kamu berjanji bersedia memberikan petunjuk kepadaku, aku bersedia mengatakan tujuanku kepadamu." Ternyata Ali bersedia.
Abu Dzar pun menceritakan tujuannya. Setelah Ali mendengar tujuannya, ia berkata, "Sesungguhnya dia atau Muhammad memang benar utusan Allah. Maka pagi hari nanti engkau harus mengikutiku, dan jika aku melihat sesuatu yang aku khawatirkan akan membahayakan dirimu, aku akan melakukan gerakan seolah-olah menuangkan air. Jika memang aku terus berjalan tanpa rintangan, hendaknya engkau terus mengikutiku sehingga engkau memasuki rumah yang aku masuki." Keduanya melakukan hal yang telah disepakati itu. Lalu Abu Dzar berangkat mengikuti Ali sehingga memasuki rumah tempat Rasulullah SAW berada. Setelah memasuki rumah itu, Abu Dzar langsung bertemu dengan Rasulullah SAW dan mendengar langsung ajaran Islam darinya. Maka Abu Dzar pun segera memeluk agama Islam. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, "Sekarang kembalilah kepada kaummu dan sampaikanlah berita ini kepada mereka sehingga utusanku menemuimu di sana." Abu Dzar menjawab, "Demi zat yang jiwaku ini berada di dalam kekuasaannya, niscaya aku akan menjelaskan secara terang-terangan di hadapan mereka." Kemudian Abu Dzar keluar hingga sampai di Masjidil Haram. Lalu ia berseru dengan sekuat suaranya, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Semua orang bangkit dan memukulinya hingga ia terkapar. Lalu datanglah Al-Abbas menelukupinya untuk melindunginya dari pukulan banyak orang seraya berkata, "Celakalah kalian, tidakkah kalian tahu bahwa dia adalah Bani Ghifar? Tidakkah kalian tahu bahwa jalur perdagangan kalian ke negeri Syam melalui kampung halaman mereka?" Akhirnya Al-Abbas berhasil menyelamatkan Abu Dzar dari tangan mereka. Kemudian pada keesok harinya Abu Dzar melakukan hal yang serupa. Maka semua orang memukulinya lagi, tetapi Al-Abbas membelanya. Demikianlah riwayat yang dikisahkan oleh Imam Al-Bukhari. Setelah Abu Dzar masuk Islam, ia terkenal sebagai orang yang paling jujur dalam berbicara dan paling zuhud atau menjauhi terhadap segala urusan duniawi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah, Abu Dzar penasaran dan menyuruh saudaranya untuk pergi ke kota Mekah mencari tahu kebenarannya apa ada seseorang yang mengaku sebagai nabi. Dan setelah saudaranya itu kembali dari kota Mekah dan menceritakan kepada Abu Dzar tentang kebenaran memang ada seseorang sebagai nabi. Namun Abu Dzar tidak puas dengan apa yang disampaikan oleh saudaranya. Akhirnya Abu Dzar datang sendiri ke kota Mekah. Di sana dia dijamu oleh Ali bin Abi Thalib dan dia menemui Rasulullah SAW. Ketika menemui Rasulullah SAW di hadapan Rasulullah, dia mengaku keislamannya, dia menyatakan keimanannya. Lalu Abu Dzar juga termasuk dalam salah satu golongan orang yang pertama masuk Islam. Dia dari suku Ghifar. Setelah dia masuk Islam, dia berhasil mengislamkan semua suku-sukunya, yakni suku Ghifar. Setelah itu Abu Dzar wafat di tengah gurun. Dia wafat seorang diri dan dimakamkan oleh sahabatnya, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Dan itu benar seperti yang dikatakan Rasulullah SAW bahwa nanti Abu Dzar akan datang sendiri kepadaku, lalu dia nanti akan wafat seorang diri, bahkan ketika dia dibangkitkan dari alam kubur pun dia juga seorang diri.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.